Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita sama Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku.
tetap mengasihi Engkau selama-lamanya. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu, jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu, jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau selamanya. Paparapap, parararap, paparapap, papararap, paparapap, parararap, paparapap. Amin. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Lebih sungguh lagi, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata-kata, oh, oh,
how great is our God. Let us sing, how great, oh Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great, oh Lord, is our God. And oh, we'll see how great is our God. Let us sing how great you are. How great is our God. Sing with me, how great, oh Lord, is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Teduhkan hati kita sejenak. Rasakan betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ingat kebaikannya, ingat berkat yang Tuhan beri bagi kita. Ucapkan syukur atasnya. Thank you God. Thank you God. Ini hati kami Tuhan. Selidiki setiap kami, agar kami benar di hadapan-Mu. Agar jalan kami benar di hadapan Tuhan. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Bapa,
Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu saja. Roh Kudus terangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami dapat melakukannya. Berkati pemberitaan firman pada hari ini ya Bapa, dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Elevate. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dan pada hari ini kita akan belajar mengenai firman yang mengenai perubahan. Saudara-saudari, dunia kita ini begitu cepat berubah. Kalau kita menggunakan smartphone hari ini, wah dulu sih nggak ada ya seperti ini. Nggak ada yang punya smartphone beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Dan kita juga tidak terbayang bahwa smartphone yang kita pegang ini ternyata lebih powerful daripada komputer yang dipakai untuk mendaratkan manusia di bulan. Ya, nggak kebayang saudara. Dan sekarang hampir semua orang punya. Saudara juga lihat gitu ya, mungkin ada perubahan yang terjadi pada diri saudara. Apakah tahun lalu saudara pakai pakaian yang sama seperti ini? Kan enggak. Berat badan sama enggak dengan tahun lalu? Enggak. Ya mungkin karena PSBB berat badan ikut-ikutan naik. Kan PSBB itu katanya pelebaran seluruh bagian badan gitu ya. Karena terlalu banyak di rumah, isinya cuma ngemil-ngemil, makan-makan, jarang keluar. Akhirnya jadi lebar semua. Ya. Namun saudaraku, kalau kita menyadari bahwa kita berubah, biasanya yang diperhatikan itu hanya perubahan luar. Perubahan fisik di luar saja. Coba saudara, kalau misalnya saudara dikasih tongkat ajaib, magic wand gitu ya, untuk mengubah diri kita. Apa yang mau saudara ubah? Biasanya kita yang terpikir mungkin, saya ingin berat badan saya turun. Saya ingin wajah saya tambah ganteng. Saya ingin wajah saya tambah cantik. Saya ingin kulit muka saya mulus, tidak berjerawat. Nah, semuanya kan perubahan fisik. Perubahan fisik. Perubahan eksternal, saudara. Memang perubahan fisik atau perubahan eksternal itu terlihat dalam waktu yang cukup panjang. Itu harus diakui. Tapi ada yang lebih sulit daripada perubahan eksternal. Yaitu perubahan internal saudara. Coba kalau saudara bandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Ada enggak perubahan internal yang terjadi dalam diri saudara? Coba kita renungkan saja. Dibanding 2-3 tahun yang lalu. Apakah saya lebih sabar hari ini? Atau jangan-jangan saya lebih cepat marah? Apakah kalau kita menghadapi orang lain, kita lebih dapat menjaga mulut? Atau malah sebaliknya, lebih nyinyir, lebih bawel? Lalu apakah kita cukup puas atas apa yang kita miliki hari ini dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu? Atau justru tambah gak puas, justru tambah iri sama orang lain? Yang mana tuh? Kalau hari ini kita lebih iri dibandingkan 2-3 tahun yang lalu, waduh. Apakah saudara lebih bersyukur atas keadaan saudara hari ini dibandingkan dengan waktu 2-3 tahun yang lalu?
Kalau saudara melihat orang lain, apakah saudara lebih bisa menghargai? Atau malah lebih sering mencela orang lain? Nah, coba dari perubahan-perubahan internal tersebut, apakah cenderung positif atau cenderung lebih negatif? Atau sama saja seperti dulu? Kalau kita merenungkan hal ini, saudara, kita menyadari ya perubahan internal itu, perubahan yang di dalam diri kita itu ternyata nggak mudah, ternyata sulit. Terutama kalau kita mau berubah ke jalan yang lebih baik, ternyata nggak gampang. Tapi firman Tuhan memerintahkan kita untuk berubah. Sekalipun perubahan itu tidak sederhana. Kita harus berubah terus katanya ke arah yang lebih baik. Bukankah ada ayat yang terkenal yang sering kita baca, yaitu di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 2, mohon maaf, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan untuk Bapak saudara-saudari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sudah sangat sering dikumandangkan di mimbar gereja. Tapi sebetulnya ayat yang kita baca ini berbicara mengenai perubahan internal, bukan perubahan eksternal. Dan kita sudah sadari bahwa begitu sulit yang namanya perubahan internal itu. Tapi kalau kita mau melakukannya, kata firman, kita bisa menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Nah, saudaraku, mengenai perubahan ini, ada dua binatang di dunia ini yang bisa kita renungkan untuk menjadi gambaran dari sifat perubahan tersebut. Yang pertama, yaitu binatang bunglon. Bunglon. Bunglon itu binatang ya, yang beberapa spesiesnya itu bisa mengubah warna kulitnya untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya supaya si bunglon itu menjadi serupa dengan lingkungannya. Supaya dia terhindar dari predator, dari pemangsa yang berusaha memangsa si bunglon. Nah saudara, apakah kita berubah sekarang? Apakah kita mengubah diri kita sendiri? Seperti mengubah penampilan, mengubah warna rambut, model rambut, pasang bulu mata, kalau cewek ya, kalau cowok sih enggak. Apakah kita mengubah kebiasaan kita? Tadinya enggak suka nonton, sekarang jadi suka nonton drakor. Kan berubah. Apakah karena teman-teman kita main PUBG, kita main PUBG juga? Apakah karena teman-teman kita naik sepeda yang mahal, kita ikut-ikutan, wah saya mau gak mau, saya harus punya sepeda yang mahal, sepeda yang bisa dilipat-lipat, ditekuk-tekuk itu, bisa masuk mobil. Nah, apakah karena teman-teman kita piara tanaman yang namanya monstera, tahu gak monstera saudara? Bukan monster, bukan, monstera. Kalau nama populernya janda bolong, ya. Nah, tahu nggak tuh orang lain pada piara tanaman seperti itu, kita juga harus punya katanya, harganya mahal. Sebetulnya perubahan seperti itu nggak apa-apa. Tapi apakah orang-orang lain di lingkungan sekitar kita itu yang memaksa kita berubah atau mereka yang mendikte kita berubah supaya serupa dengan mereka? Biasanya enggak saudara. Biasanya lingkungan kita tidak mendikte. Biasanya kita yang
merasa perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Kitanya yang merasa saya perlu berubah supaya menjadi seperti teman-teman saya. Kita menganggap lingkungan kita menginginkan kita berubah menjadi seperti itu. Itu parah. Dan yang jadi masalah adalah bagaimana jika teman-teman kita, lingkungan kita itu ternyata berubah ke arah yang sangat negatif. Misalnya, kalau banyak orang yang kita kenal pakai narkoba, masa kita ikut-ikutan pakai narkoba juga supaya nggak ketinggalan zaman, supaya dibilang hebat misalnya. Atau misalnya kalau teman-teman kita yang kita kenal kaya dari korupsi, terus kita ikut-ikutan korupsi juga. Masa begitu? Kalau ada yang sukses dari money game, kita ikut-ikutan main money game. Ini kan negatif sekali, saudara. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan lingkungan kita. Kenapa? Karena kita ingin diterima. Jangan seperti itu, saudara. Mereka, lingkungan kita itu sering melakukan hal-hal yang ditentang oleh Alkitab. Kita lihat banyak orang mengakali pajak, suap sana, suap sini. Ya, mereka melakukan banyak dosa. Masa kalau mereka berdosa, kita ikut-ikutan berdosa demi kita mau diterima oleh mereka. Mereka nggak ditangkep, Pak. Mereka untung ya, saya juga mau untung. Jangan begitu, saudara. Kalau mereka binasa, masa kita mau ikutan binasa? Itu binatang yang pertama tuh, bunglon. Binatang yang kedua namanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu binatang yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis merupakan kata benda dari kata kerja. Berubah dalam Roma 12 ayat 2 tadi. Di Roma 12 ayat 2, kata yang digunakan untuk berubahlah adalah metamorfuste. Metamorfuste. Dari kata dasar metamorfo. Metamorfo artinya perubahan bentuk. Saudaraku, kupu-kupu mengawali hidupnya itu awalnya dari telur. Telur terus jadi ulet, ya. Lalu ulet itu membuat kepompong, ya. Kepompong lalu dia membungkus dirinya di dalam kepompong itu. Kemudian pada saatnya di dalam kepompong itu si ulat berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang tadinya si ulat yang menjijikan itu menjadi kupu-kupu yang sayapnya warna-warni indah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Metamorfuste. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus mengalami metamorfosis. Artinya saudaraku, kita mungkin dilahirkan sebagai ulat. Ulat yang tidak bisa terbang. Tetapi Allah menginginkan kita menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Jadi sebetulnya sekalipun kita dilahirkan sebagai ulat, kita ditentukan untuk menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sebelum kita lahir, Allah sudah membentuk kita menjadi anaknya. Dia sudah mengasihi kita dari sejak kita masih di dalam kandungan. Allah itu bukan Allah yang mengabaikan anak-anaknya.
Kita mungkin lahir menjadi manusia yang berkodrat dosa. Seperti ulat yang tidak bisa terbang. Tapi Allah ingin kita terus-menerus diubahkan menjadi orang yang berkodrat ilahi. Menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Jadi kalau kita lahir jadi ulat, jangan puas jadi ulat terus. Kita harus berubah. Makin tidak serupa dengan dunia ini. Supaya kita jadi kupu-kupu. Berkodrat ilahi itu sama dengan kupu-kupu yang bisa terbang. Ya, tentu saudara yang namanya tidak serupa dengan dunia itu, ya bukan artinya penampilan luar yang tidak serupa dengan dunia ini. Bukan. Anak-anak Tuhan memang harus tampil beda, tapi bukan tampil aneh. Ya, jadi bukan kita, kalau anak Tuhan pakaiannya harus seperti orang-orang zaman dulu, di zaman abad ke-18 misalnya gitu ya. Rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Bukan seperti itu. Anak-anak Tuhan bukan berarti harus menolak teknologi seperti internet, smartphone, YouTube. Lah kita juga pakai YouTube kok untuk menayangkan ibadah, menayangkan khotbah. Bukan seperti itu. Yang namanya tidak serupa dengan dunia itu lebih ke penampilan internal. Jadi maksudnya tampil beda, tidak serupa dengan dunia itu bisa begini saudara. Orang lain pakai narkoba, anak Tuhan tidak. Bisa. Orang lain korupsi, anak Tuhan tidak. Ya bisa. Orang lain tidak tertib lalu lintas, anak Tuhan harus taat tertib lalu lintas. Orang lain, nah yang paling penting orang lain mengharapkan kebahagiaan dari dunia. Tapi anak Tuhan hanya mengharapkan kebahagiaan hanya dari Tuhan. Tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia. Orang lain ingin dihormati. Anak Tuhan rela tidak dihormati. Karena mengembalikan semua kehormatan hanya kepada Tuhan saja. Orang lain ingin hidup selamanya di bumi. Anak Tuhan ingin hidup selamanya di surga. Dan bumi ini hanya tempat untuk mempersiapkan dirinya pulang ke surga. Itu loh yang namanya tampil beda saudara. Itu yang namanya tidak serupa dengan dunia ini. Anak-anak Allah tuh bisa kok menjadi tidak serupa dengan dunia. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya kepadanya. Kita sudah dibebaskan dari hidup kita yang lama sehingga kita tidak perlu kok menghamba kepada dunia ini. Namun secara fisik kita masih hidup di dalam dunia ini. Betul. Allah tidak menginginkan kita segera meninggalkan dunia lama atau mati secara fisik. Enggak. Tapi yang Allah inginkan kita meninggalkan cara hidup di dunia lama itu. Supaya kita bisa menyelamatkan dunia bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengenai kupu-kupu ini, saya punya cerita nih ya. Ada anak laki-laki memperhatikan ada ranting pohon ya, di situ ada sebuah kepompong di situ. Nah dia lihat nih, di kepompong itu sudah ada lubang kecil, ya, dan ada kupu-kupu yang berusaha keluar. Si anak itu memperhatikan kepompong itu berjam-jam. Kupu-kupu itu berjuang untuk memaksa tubuhnya keluar dari lubang kecil itu. Dan tiba-tiba berdiri, berhenti si kupu-kupu, diem. Wah si anak itu berpikir, waduh ini kupu-kupu ini sudah kehabisan tenaga nih, udah gak bisa berusaha keluar lagi. Dari tadi dia berjuang mau keluar gak bisa-bisa. Maka si anak itu berusaha membantu. Dia ambil pisau, lalu diperbesarnya lah lubang di kepompong itu. Supaya si kupu-kupu bisa keluar. Dan benar si kupu-kupunya bergerak bisa keluar. Si anak itu melihat, kupu-kupunya jatuh ke tanah. Wah sayapnya udah kelihatan warnanya cerah. Tapi sayapnya tuh kisut saudara. Ya,
Si anak memperhatikan nih, wah abis ini pasti si kupu-kupu itu membentangkan sayapnya dan terbang. Ditungguin, nggak bisa saudara. Si kupu-kupu itu merangkak terus di tanah. Sayapnya kisut terus. Si kupu-kupu itu tidak bisa membentangkan sayapnya dan tidak bisa terbang. Jadi yang tidak diketahui oleh si anak laki-laki itu adalah lubang kecil di kepompong dan perjuangan si kupu-kupu untuk berusaha keluar dari lubang kecil itu adalah cara alami bagi kupu-kupu untuk mengalirkan darah ke sayapnya dan membuat sayapnya itu terbentang dan siap untuk terbang. Nah, sekalipun si anak itu berniat baik, tapi dia nggak tahu cara yang dilakukan oleh anak itu membuat si kupu-kupu jadi cacat. Kenapa? Karena anak itu gagal paham. Ya, jadi dari ini kita harus pelajari, saudaraku. Yang pertama, perubahan yang diinginkan Allah adalah metamorfosis, seperti ulat bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Metamorfosis itu perubahan searah. Maksudnya ulat jadi kupu-kupu, kemudian kupu-kupu tidak bisa kembali jadi ulat. Ya, itu searah. Mudah enggak? Iya jelas enggak. Karena biasanya yang kita lakukan tidak seperti kupu-kupu. Kita biasanya lebih seperti bunglon. Bunglon yang bisa berubah warna lalu kembali ke warna semula. Buktinya begitu datang ke gereja, dengar firman, rasanya ditampar. Wah, aduh Tuhan, aku berdosa padamu, terima kasih firman-Mu Tuhan. Mendengar, oh kita tidak boleh mencintai dunia. Ah Tuhan, aku berdosa padamu. Amin Tuhan, aku mau bertobat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oh iya Tuhan, benar Tuhan. Berapa lama kita melakukan itu? Bukankah begitu keluar dari gereja, lupa. Sudah hari Senin, lupa. Lupa khotbah di hari Minggu. Hari Senin udah mikirnya apa? Duit, duit, duit. Lupa. Begitu ada orang menyakiti, balas. Katanya jangan menyakiti, balas. Katanya harus mengampuni. Ah, masa bodoh. Ya begitu kan. Itu namanya bunglon saudara. Tapi begitu hari Minggu kembali jadi anak Tuhan yang saleh. Ya, berubah warna lagi. Aduh, begitu hari Senin jadi apa lagi? Berubah warna lagi. Jadi anak dunia yang berkodrat dosa. Iya kan? Bukan anak Tuhan jadinya. Anak apa tuh? Anak setan. Bukan saya ngomong ya, saudara yang ngomong ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari morfologi kata bahasa Yunaninya, metamorphuste itu adalah present passive imperatif. Nah, kita akan belajar sedikit dari hal ini. Present passive imperatif. Present itu artinya waktu sekarang. Tuhan mau kita berubah sekarang, bukan nanti. Tapi kalau di bahasa Yunani, present tense itu seperti present continuous tense kalau dalam bahasa Inggris. Artinya perubahan ini berjalan terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Kapan akhirnya? Nanti saudara, waktu kita diwisuda. Semua kita akan diwisuda, dapat gelar almarhum. Nah, itu berhenti. Ya, waktunya habis kita diwisuda. Jadi sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang kedua, pasif, present pasif imperatif. Pasif, kalau pasif itu artinya kita diubahkan, bukan kita mengubah diri sendiri. Jadi kita diubahkan, yang mengubah siapa? Roh Kudus. Tuhan yang mengubah kita, Roh Kudus yang berkuasa mengubah kita. Dan yang ketiga, imperatif. Imperatif itu artinya apa? Perintah. Loh, bahasa Yunani lucu nggak? Ada pasif tetapi diperintah. Iya, memang kalau bahasa Yunani bisa begitu. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan terjadi jika kita tidak bergerak untuk berusaha berubah dari dalam diri kita sendiri. Tuhan tidak akan menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Itu betul.
Roh Kudus tidak mau mengubah orang yang tidak mengubah dirinya sendiri. Roh Kudus tidak akan memaksa saudara kalau saudara tidak mau berubah. Roh Kudus menegur saudara, tapi kalau saudara tidak mau berubah, Roh Kudus tidak akan memaksa saudara. Ingat, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan harus diusahakan. Perubahan itu harus diusahakan. Ya, biarlah ini menjadi motivasi bagi diri kita sendiri supaya kita bisa tetap melakukan transformasi, bisa tetap melakukan metamorfosis dan tidak menyimpang, saudara. Baik, yang ketiga, kalau kita berhasil dari proses metamorfosis, ya, keberhasilan itu jika kita mau secara sadar menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Secara sadar. Ya, di Efesus 4 ayat 22 sampai 23, Paulus berkata demikian. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan saudara, bahwa Paulus mengatakan kalau kita mau dibarui dalam roh dan pikiran kita, artinya mengalami metamorfosis, kita harus menanggalkan manusia lama. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita mengatakan, Pak, manusia lama saya sudah mati, Pak, waktu saya dibaptis. Iya, betul. Tapi mati itu apa? Dalam Alkitab mati itu lebih berarti putus hubungan. Jadi waktu kita dibaptis kita menyatakan putus hubungan dengan manusia lama. Tetapi seringkali kita masih berhubungan dengan manusia lama itu. Wah, itu kacau kan jadinya saudaraku. Maka saudaraku yang putus hubungan jangan disambung kembali. Yang mati, manusia lama yang mati itu jangan dibangkitkan kembali. Tanggalkan manusia lama, lepaskan manusia lama itu. Kalau kita mau mengalami metamorfosis, tanggalkan cara berpikir manusia lama kita. Pakai kacamata manusia baru, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Baik, yang keempat saudara, manusia baru kita itu harus diperbarui terus-menerus. Manusia baru harus diperbarui terus-menerus. Kolose 3 ayat 10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia baru kita harus terus-menerus diperbarui dengan memperoleh pengertian atau pengetahuan yang benar berdasarkan gambar Allah. Pengetahuan apa yang dimaksud saudara? Pengetahuan yang dimaksud itu adalah pengetahuan yang melibatkan proses yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Kalau dalam bahasa aslinya adalah epignosis. Epignosis, maksudnya begitu. Jadi kita ini diperbarui terus-menerus untuk mengenal Allah. Kita semakin banyak mengalami pengalaman dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu syaratnya apa? Bersekutulah terus dengan Allah, saudara. Ya, jadi dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita harus ingat, saudara, kalau kita mengalami berbagai kesulitan hidup, hadapi, jangan mengalah, jangan kembali ke manusia lama kita, jangan pakai cara manusia lama kita. Ya, jangan, wah ini orang menyindir saya, sindir lagi. Ini orang mau menghajar saya, oh saya hajar duluan. Jangan begitu saudara. Kalau kita begitu artinya kita lebih seperti bunglon. Ya, jadi saudaraku ingatlah. Kita ini kupu-kupu. Ya, kita ini kupu-kupu. Kita lahir tidak bisa terbang, tetapi Allah menginginkan kita bisa terbang. Dan kita perlu proses yang harus kita lalui agar kita bisa terbang. Karena itu ingatlah, hidup ini adalah sekolah kehidupan. Jangan berhenti sekolah, jangan berhenti belajar.
Firman Tuhan selalu memanggil kita dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat, untuk berubah, dibarui, sungguh-sungguh berikan diri saudara berubah. Marilah kita berkomitmen saudara dan katakan di dalam hati, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Perubahan adalah menabur perjuangan saudara. Sepanjang umur hidup kita dalam sekolah kehidupan. Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saat itu kita akan menuai apa yang kita tabur ini di kekekalan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengubah semua dari kita. Kiranya firman ini memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari kesalahan kami selama ini. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh berubah. Kami mau diubahkan Bapa. Mampukan kami untuk berubah. Supaya kami pada saat Engkau memanggil kami pulang, Engkau sudah menemui kami. Berkenan seperti apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Bapa, hamba-Mu selesai untuk berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu dapat terus mengingat dan melakukan firman ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memberikan diri mereka terus-menerus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah Elevate ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih atas persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan ini ya Bapa, berkati anak-anak-Mu, cukupi kebutuhan mereka, berikan berkat jasmani maupun berkat rohani kepada mereka ya Bapa. Dan Bapa di dalam surga, sertailah kami dalam kehidupan kami di minggu ini, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan usaha kami, studi kami, keluarga kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami dapat melakukan kehidupan kami, menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan makin hari makin diubahkan, makin sempurna. Berkatilah Shine Channel First Media yang menayangkan ibadah kami ya Bapa. Pakailah Shine Channel sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang juga memberkati banyak orang dan mengubahkan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sekarang di akhir ibadah ini ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, berkat dan rahmat dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah ibadah Elevate pada siang hari ini. Jangan lupa subscribe channel Elevate Live by Faith dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saudara dapat mengetahui jika ada konten terbaru dari kami yang pasti memberkati saudara. Juga like dan share kepada teman-teman dan keluarga. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar.
Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.